Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang watu kandang. Dari 5 pilihan ide, kami memilih watu kandang sebagai tempat yang ingin kami produksi sebagai tugas akhir PKL. 5 pilihan yang ada di kelompok kita itu ada mengadek, terus suran, wayang, sendang, sama watu kandang. Alasan kami memilih watu kandang karena belum ada yang membuat produk dari watu kandang ini. Mungkin masih belum banyak yang tahu tentang adanya watu kandang, jadi kita ingin lebih mengeksplor lebih lanjut. Saya akan menjelaskan apa itu watu kandang. Situs watu kandang merupakan bangunan yang berasal dari zaman prasejarah masa megalitik tua. Situs watu kandang di Kabupaten Karanganyar tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mateseh, Kecamatan Tangmangu, dan Kecamatan Kerjo. Situs watu kandang di Kecamatan Mateseh berada di Desa Karangbangun, Dukuh Ngasinan, dan Dukuh Bedagan. Desa Mateseh, Dukuh Kedung Sari, dan Desa Plosorejo, Dukuh Ploso. Yang akan saya jelaskan yaitu situs watu kandang yang berada di desa yaitu Ngasinan, RT 2, Karangbangun Mateseh. Situs watu kandang di Ngasinan ditemukan oleh Dr. Andes Sukanto pada tahun 1967. Dan di situs tersebut terdapat sejumlah benda peninggalan purbakala seperti batu menhir, dolmen, lumpang, watu dakon, dan lain-lain. Dan untuk desainnya nanti bisa kami terapkan di baju ataupun tote bag dan gantungan kunci. Kemungkinan itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini memilih watu kandang. Pertama mungkin saya secara pribadi mungkin belum pernah datang ke sana, lewat mungkin. Terus mungkin menurut saya untuk catatannya itu mungkin seperti tadi kalau kelompok pertama tadi tentang batik mau mengeksplor sampai mana. Yang ini kan karena berwujud sesuatu yang sudah ada dan sesuatu tersebut tidak dibentuk secara disengaja karena ditemukan dengan bentuk yang seperti itu. Nah itu mungkin yang nanti jadi PR itu ini mau diapakan, dieksplornya itu seperti apa. Kalau kita membayangkan batik kan sudah jelas ada motif, terus kemudian diproduksinya seperti itu. Nah, di kelompok kedua mungkin yang menjadi tantangannya itu ini mau dieksplor seperti apa wujud dari situs suatu kandang, mau dieksplor seperti apa, terus kemudian kira-kira di tempat lain selain Karanganyar ada enggak? Jadi untuk sebagai pembanding, kalau batik kan sudah jelas banyak di Jawa ya. Nah kalau watu tersebut kira-kira di tempat lain atau di provinsi lain itu ada enggak? Kemungkinan jika ada sudah seperti apa mereka? Nah, itu mungkin untuk jadikan referensi. Kira-kira misalkan yang lain udah ada, mereka membentuk seperti ini. Atau kita berpikir sebuah tempat wisata. Tempat wisata itu yang lain tuh merchandise atau buah tangannya itu seperti apa? Mungkin bisa seperti itu. Misalnya sesuatu yang cukup fenomenal kan ada ya berupa situs kan Borobudur, terus kemudian Prambanan. Itu kan ada salah satu bentuk merchandise yang kopiannya seperti kopian tapi kecil, seperti kayak maket. Nah itu kan bisa seperti itu. Hal seperti itu mungkin terbentuk karena memang bentuknya sendiri unik, entah unik istimewa lah. Itu mungkin karena ini merupakan sebuah situs yang bentuknya sudah seperti itu dari sananya, itu mau kita mengeksplornya mau seperti apa, mungkin catatannya itu saja. Ini bukan mengarahkan atau cuman finalnya kita buat besok ya, besok difikskan nek
apa ya, aku juga mungkin hampir sama dengan Putut. Artinya eksplorasi tentang objek yang mau dikerjakan itu kira-kira sudah dipertimbangkan belum nanti batasan luasan pasarnya. Apakah Watu Kandang itu aktif dikunjungin orang? Kira-kira kunjungannya berapa besar? Karena kalau melihat potensi yang lain seperti Pengadeg itu jelas ora usah nganggo diundang wong do teko rono. Artinya potensi pasarnya cukup besar. Kemudian pengerjaannya pun juga mungkin objeknya akan juga lebih luas. Terus mungkin tadi apa aja ya? Pengadeg, Watu Kandang, wayang, suran sama satu lagi sendang. Silakan nanti juga dipertimbangkan lagi objek yang mau dikerjakan. Tapi kalau memang yakin dengan kemampuannya untuk bisa mengeksplor Watu Kandang dengan maksimal, keren banget itu. Kalian akan jadi magnet baru untuk objek wisata di situ. Dan insya Allah juga mungkin akan mengembangkan banyak hal juga di situ. Tapi kalau memang dengan pertimbangan yang matang memang harus berubah dan bisa disepakati bareng-bareng, monggo. Itu kita akan pastikan fix finalnya besok. Jadi besok kita sudah mulai bisa menyusun jadwal sehingga minggu depan kita sudah bisa mulai mengeksplor proses-prosesnya dari mulai pemantapan gagasannya sampai muncul pada sketsa, desain dan segala macamnya. Nanti silahkan didiskusikan dan yang jelas semua ide yang ada di sini sebenarnya semuanya potensial untuk kemudian dijadikan cenderamata lokal. Ya apa ya, official merchandise bahasanya apa ya? Cenderamata resmi lah. Yang nanti mudah-mudahan juga di sini akan ada proses sosial untuk kemudian eksplorasi, ketemu dengan orang, memperdalam gagasan segala macam sehingga secara organik kalian juga akan belajar mempersiapkan sebuah proyek yang outputnya diharapkan bisa maksimal dan hasil dengan hasil yang optimal juga. Selamat berkarya. Saya sama Mas Putut insya Allah mendampingi semaksimal mungkin dan mungkin hanya satu lagi tambahan untuk kelompok 2 mengenai aplikasi untuk medianya. Saya pikir jangan cuma 2. Nanti mungkin kita bisa sepakati lah. Setiap kelompok katakanlah 5 item. Nah, nanti kan kemudian bisa beragam. Pilihannya bisa beragam. Ketika tempat-tempat itu belum banyak dieksplor itu mungkin positifnya pesaingnya itu sedikit. Jadi kita bisa mengeksplor banyak. Ketika kita berpikir batik itu kan sudah tantangannya berbeda. Jadi pertama batik itu sudah pabriknya pun juga sudah ada, sudah internasional. Terus kemudian banyak produk-produk mulai dari premium sampai yang biasa. Jadi tingkat kesulitannya berbeda nanti. Jadi ketika kita bisa membawa sesuatu yang belum banyak diketahui orang dan akhirnya banyak orang akhirnya mengetahui dan datang ke sana itu akan lebih menarik. Tapi kesulitannya juga akan berbeda ketika sebuah produk itu sudah banyak orang ketahui, tetapi ketika kita mengeksplor tapi tidak membuat efek yang banyak itu juga repot juga. Jadi mungkin tantangannya berbeda. Jadi ketika berbicara Watu Kandang mungkin karena sedikit yang eksplor kita jadi banyak ide yang keluar. Tapi ketika kita berpikir batik itu sudah banyak yang keluar, kita mau cari apanya lagi. Nah, mungkin kesulitannya mungkin di dua hal itu berbeda ya. Jika mungkin kita berbicara tempat, apakah batik di satu tempat itu mempunyai ciri khas? Ciri khasnya adanya di mana? Nah itu kadang kesulitannya di situ. Ketika kita berbicara tentang ciri khas, itu kemudian ada pertanyaan bedanya apa dengan yang lain? Di tempat lain bedanya apa? Mungkin kesulitannya di situ. Jadi mungkin catatan untuk keduanya seperti itu. Terus kemudian untuk produk itu kalau bisa buat beberapa pilihan, misalnya 4 atau 5, bikin aja dulu. Nanti misalkan yang diproduksi cuma 2 atau 3 nggak masalah, tapi kan kita setidaknya menyiapkan semaksimalnya itu sampai mana, entah itu produknya, entah itu art printnya, entah itu, jadi produknya bisa macam-macam. Jadi mungkin ketika kita berpikir produk pastinya akan kebentur tentang produksi. Entah kita nggak memikirkan itu karena kita belum tahu produksinya, tadi explore dulu semuanya. Jika kiranya bisa, kan ini kan 5 orang, jadi bisa saling melengkapi nanti. Oh bisa seperti ini. Oh saya melihat di sana produk yang seperti ini. Ditulis saja dulu, dirancang dulu aja. Jadi nanti untuk masalah produksinya nanti bisa dipikir bareng-bareng.
Nah, terus kemudian tentang ide tadi mungkin alangkah baiknya karena kelompoknya juga banyak, bikinlah satu cadangan ide yang juga diproses tapi tidak semaksimal yang ide yang utama. Jadi misalnya seiring proses berjalannya nanti kalian buntu. Oh kipi ya, ini kok saya nggak ketemu sesuatu yang menarik. Ada ide cadangan yang juga sudah dipersiapkan, nanti tinggal ditukar. Nah bisa seperti itu, misalkan dalam pertengah. Jadi buat cadangan lebih tepatnya. Jadi ketika nanti proses di tengah kalian nggak ketemu, jadi kalian nggak ngulang dari awal. Oh jadi sudah ada, misalnya kalian buat pilihan 1, 2. Yang pertama, yang kedua itu tetap dicari, tapi tidak semaksimal yang pertama. Jadi nanti ketika kalian mau ada rencana harus ganti ide, itu tidak dimulai dari awal. Jadi mungkin untuk 2 tim nanti bisa dilakukan seperti itu, jadi bisa cadangan. Nah, terus kemudian untuk tim mungkin lebih tepatnya kalian coba sedikit mulai membagi tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya bagian yang cari informasi beberapa, nanti bagian yang bikin memikirkan ide kreatifnya siapa, nanti bagian desainernya siapa, terus bagian produksinya siapa, mungkin bisa coba dipikirkan di sana. Jadi apa saja yang ingin dilakukan dalam tim itu coba dipilah-pilah. Jadi nanti prosesnya bisa bareng tapi melakukan beberapa hal bersamaan. Misalkan desain, produksi, entah itu mock up-nya. Yang tadi lupa tak sampaikan adalah mengenai kemasan. Jadi nanti produksi produk itu dari mulai barang jadi sampai kemasan ya, juga dipikirkan ya. Jadi engko sembari berjalan hal-hal yang berkaitan dengan kemasan dan segala macamnya silahkan ditanyakan. Nek misalkan sambil golek kayak seperti biasanya kalau aku mendapatkan link referensinya tak sampaikan, nanti silakan dipelajari juga. Nek misalkan saya bingung, nyuwun tulung tenan, tolong dibiasakan bertanya. Kowe nek rada takon aku bingung tenan. Untuk mempersiapkan apa yang sebaiknya kita sampaikan ke kalian, kita juga bingung. Makanya cereweto, takono. Mas iki piye, dan galilah pengetahuan kami semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita berikan akan kita berikan. Jadi misalkan aku duwe sangu sing lumayan tapi nek kalian tidak menanyakan itu juga aku bingung lewat ketoke. Nah mendingan mulai juga kita aktif bareng-bareng sehingga nanti kemudian ke depan kalian juga bisa optimal. Jadi nanti pasca pameran kita tinggal berlatih untuk usaha yang dari Matese mempersiapkan UKK, yang dari SMK 1 mungkin bisa memaksimalkan skill untuk kemudian sehingga nanti ketika setelah selesai PKL sudah insya Allah sudah bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan dari pintu-pintu rezeki kalian, nek kalian kemudian ono rezeki iso neruske kuliah yo, syukur-syukur ono rezeki sehingga kemudian iso ngewangi memperingan orang tua, bisa untuk mensupport biaya kuliah dan segala macamnya. Sementara begitu ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, nanti mulai besok sering-seringlah bertanya dan buatlah pertanyaan-pertanyaan. Oke, matur nuwun waktunya. Aplaus bersama untuk kita. Mudah-mudahan yang disiapkan akan menjadi hasil yang maksimal dan bermanfaat buat kalian, keluarga kalian, orang di sekitar kalian, dan syukur-syukur bermanfaat secara mendunia. Matur nuwun, wassalamualaikum. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin.